dari pandangan aku pribadi sih kayaknya yang namanya fobia nggak nambah atau kurang deh. Mungkin lebih ke derajatnya aja dari awal gitu. Mungkin dia derajat fobianya udah cukup tinggi gitu. Kalau soal nambah atau enggaknya dari aku sih ngerasanya mungkin nggak nambah ya, tapi correct me if I'm wrong. Kalau kalian punya fobia, aku anjurin kalian buat, dan kalau itu misalkan udah mengganggu banget ya, aku anjurin kalian buat nggak apa-apa minta pertolongan ke yang emang lebih lebih profesional supaya lebih enak juga ke kaliannya gitu. Jangan takut, jangan kemakan sama stigma cuman orang gila doang yang ke psikolog, enggak banget sih gitu. Oke, hai semuanya. Balik lagi di ICE Podcast. Salam ICE, Integrity, Care, and Excellence. Oke, hari ini kita balik lagi ke podcast dengan narasumber yang baru tentunya. Mungkin boleh deh narasumber kita perkenalkan diri, namanya siapa, dari jurusan mana, dan angkatan berapa? Oke, halo semuanya, nama aku Salwani Tanya, biasanya dipanggilnya Anya. Aku dari jurusan Psikologi angkatan 2020. Oke, hai Kak Anya. Halo Afra. Gimana selama perkuliahan di masa pandemi? Aman, lancar? Ya, bisa dibilang lancar sih, aman ya, masih waras lah. Semester berapa nih? Aku semester 4 menuju semester 5. Semester 4. Oh, berarti tingkat kewarasannya masih normal lah ya. Ya, menuju tapi gila. Gak apa-apa. Proses kuliah tuh emang kayak gitu. Bener. Oke, hari ini karena narasumber kita dari jurusan psikologi, mungkin enak kali ya kalau kita ngebahas tentang apa itu fobia. Karena akhir-akhir ini aku sering banget ngeliat di TikTok, kayak di IG itu remaja-remaja zaman sekarang tuh kayak ngalamin banyak banget ini loh, fobia akan hal-hal apa ya bilangnya, kayak hal-hal yang sebenarnya jarang didengar sama orang-orang. Gitu. Iya. Mungkin Kayaknya bisa jelasin sedikit kali ya tentang fobia itu apa sih? Kalau dari yang aku paham sih ya, dari yang aku baca-baca gitu, sama yang aku ngerti selama aku jadi mahasiswa psikologi itu, fobia lebih ke arah kayak ketakutan yang berlebihan gitu, lebih dari takut yang biasanya yang bisa bikin muncul gejala-gejala anxiety gitu, yang muncul gejala depresi juga gitu. Gitu. Fobia sendiri itu termasuk dalam apa ya, sebuah gangguan kejiwaan kah atau enggak? Mungkin kalau gangguan kejiwaan sih mungkin bukan sampai gangguan kejiwaan juga sih, tapi lebih ke kayak kayak tanda kutip penyakit gitu, tapi bukan gangguan juga gitu. Maksudnya bukan taraf yang serius itu gangguan ya. Gitu. Oke. Terus kalau ngomongin soal fobia nih, pemicu fobia tuh emang harus hal-hal atau tragedi-tragedi besar gitu ya? Misal kayak sebuah kecelakaan, kecelakaan mobil nih, misal si A ngalamin kecelakaan mobil, terus dia tiba-tiba ngalamin fobia sama yang namanya mobil kayak itu. Kalau dari aku pribadi sih mikirnya emang dari kejadian besar gitu, soalnya kan namanya juga ketakutan yang jauh lebih gede kan daripada ketakutan biasanya, kayak ketakutan yang tidak normal gitu. Jadi pasti disebabinnya juga dari hal yang gede. Kalau misalkan dari hal yang biasa, mungkin ketakutan yang muncul juga nggak sebesar itu kan. Oh gitu. Terus kalau seandainya orang yang punya fobia, apakah mereka secara 100% gitu dengan penuh kesadaran bahwa mereka tahu penyebab dari fobia mereka sendiri itu kayak gimana? Mungkin ada beberapa yang nggak tahu juga sih ya, tapi sebagian besar sih pasti tahu. Soalnya kayak misalkan contohnya teman aku nih, ini aku cerita sedikit ya. Teman aku tuh dia ada fobianya sama apel. Oh ya? Iya. Buah apel? Jadi dia kalau dikasih tunjuk buah apel tuh bisa teriak-teriak jerit-jerit gitu. Dengar suara apel juga kayak yang cuman kayak kan kalau orang makan apel ada suaranya kayak gitu kan. Kalau dia dengar aja dia udah katanya mules, mau muntah apa segala macam kan. Karena aku juga penasaran, jadi aku tanya ke dia kenapa bisa fobia apel, kan jarang banget ya orang kayak gitu. Iya, aku juga baru denger ini. Aku tanya ke dia, katanya emang dia tuh dia tahu penyebabnya. Jadi dia bilang dia pernah makan apel, dia nggak suka sama teksturnya apel, katanya aneh. Oh ya? Iya, jadi dia bilang kayak gitu, dan dia pernah makan apel, dia pernah muntah gara-gara teksturnya aneh.
Makanya sampai sekarang dia fobia kayak gitu. Jadi sampai sekarang kayak dia kalau ngedengar sesuatu yang berbau tentang apel kayak gitu dia udah nyium bau apel aja nggak bisa, bener-bener kabur gitu. Dikasih fotonya juga nggak bisa. Oh ya? Terus dia pakai handphone apa nih? iPhone kan? Enggak sih, kebetulan handphonenya Vivo. Oh mungkin itu ya kali yang ngebuat dia nggak pakai yang bisa kayak jadi. Gitu. Berarti even kayak cuman denger orang kita mau beli jus apel nih kayak gitu, dia udah mulai muncul kayak rasa nggak nyaman kayak gitu. Biasanya langsung kayak kalian aja ya, nggak usah, nggak mau ikut gitu. Oh ya, sampai yang kayak gitu. Bener-bener sampai. Makanya kadang dia kalau sama kita tuh suka yang namanya temen ya, suka bercanda kan, kadang ngasih, kalau di chat suka ada stiker gitu kan, kita kasih stiker apel aja semua dia langsung di spam chat supaya stikernya ke atas gitu jadi nggak kelihatan. Sampai segitunya. Oh my god. Berarti secara nggak langsung kayak fobia tuh ngeganggu ya? Ngeganggu banget ya berarti. Kayak misal kayak teman-teman gak sengaja misal ntar kita beli salad buah yuk yang isinya apa kayak gitu, terus tiba-tiba dia langsung kayak jadi gak nyaman, terus itu bisa mempengaruhi mood juga kan berarti. Bener banget. Dia tuh pernah, apalagi kan dulu salah satu pengalaman juga, dia tuh, aku sama dia satu SMA nih. Oh ya. Kita pernah ada study tour gitu, kebetulan ke Malang, ke kebun apel. Oh ya? Waduh. Itu tuh dia bener-bener seharian jadi bete banget. Dari pagi dia tuh udah kayak ngomong terus, Nya aku gak bisa banget nih kesini, dia temenin aku dong di sananya, di kebun apelnya. Aku gak bisa banget, bener-bener dia di sana aku ngeliat yang namanya fobia, beneran fobia, soalnya dia bener-bener diem, ya kan sekelilingnya apel, duduk diem, gemeteran, terus sekelilingnya apel aja gitu. Waduh, berarti itu nganggu banget ya yang namanya fobia. Ganggu banget. Sampai bener-bener, dia tuh sebenarnya orangnya agak-agak cerewet gitu kan. Cuman seharian itu bener-bener diem. Mukanya bener-bener langsung pucet gitu, kayak enak. Mukanya pucet banget. Oh my god. Terus cara ngatasin fobia yang kayak gitu gimana sih? Karena ini kan udah maksudnya udah ngeganggu ke aktivitas sehari-hari gitu. Kalau misalnya nggak, entah itu sengaja atau nggak ngedengerin kata apel atau ngeliat buah apel, ada nggak sih kayak cara buat ngatasin fobia ini? Karena kalau bisa ya orang-orang tuh berharap kayak mungkin ya kayak kalau ada cara buat ngatasin fobia ini, mungkin mereka bisa apa ya, belajar gitu supaya ngatasin fobia mereka tuh kayak gimana. Aku pernah seingat aku ya di materi kuliah aku tuh pernah dibahas yang kayak gini. Jadi tuh salah satu cara buat ngatasin fobia tuh ada terapinya, dan di terapinya tuh contohnya kayak misalkan orang ini takut naik pesawat terbang gitu. Dia tuh dibiasain dari ini dulu, misalkan duduk di kursi pesawat terbang, tapi pesawatnya nggak terbang, jadi cuma kursinya aja dulu. Dia ngebiasain dulu, misalkan dari duduk di situ dulu. Jadi kayak nih rasain duduk di sini, rasanya aman kan, nggak kejadian apa-apa. Dari situ kan mungkin nanti dia udah mulai kebiasa, nggak terlalu takut. Nanti mulai deh dia coba duduk di kursi yang pesawatnya beneran gitu, maksudnya beneran di dalam pesawatnya. Dibiasain lagi di situ. Mungkin kalau dia udah nggak takut lagi, nanti lama-lama cobain terbang gitu. Kali-kali, sekali 2 kali. Katanya sih dari yang aku tangkap dari materi itu bisa disembuhin dengan cara itu. Tapi memang pelan-pelan si terapi ini. Jadi benar-benar dibiasain dulu dari yang hal kecilnya itu dulu itu. Oke. Dari yang aku tangkap kalau tentang soal terapi, berarti yang namanya fobia tuh masih bisa dihilangin kan? Nggak, bisa. Yang bukan sebuah hal yang permanen dalam diri kita gitu. Dengan terapi, tapi ya dengan kemauan dari orangnya juga sih, karena kan itu berarti dia ngelawan ketakutan dia kan. Kalau orangnya nggak mau ya nggak bisa juga sebenarnya. Oke. Terus dalam dunia psikologi ya, ini yang aku mau nanya, orang yang punya fobia itu bisa nggak sih mereka tuh kayak berusaha untuk menerima kayak gitu fobia mereka, tapi mereka tuh nggak yang datang ke psikolog gitu berusaha untuk apa ya, mencari cara supaya mereka nggak takut lagi sama hal-hal tersebut gitu. Bisa nggak sih mereka ngatasin fobia itu tuh secara mandiri gitu? Karena nggak semua orang tuh punya keberanian kan buat ngungkapin rasa ketakutan mereka itu ke orang lain. Apalagi ada stigma juga sih ya kan kalau ke psikolog. Iya. Kalau menurut aku bisa sih, soalnya si teman aku yang tadi aku ceritain ini yang takut sama apel ini, dia juga bilang ke aku kalau dia mulai sejak akhir-akhir ini gitu ya, di semester ini dia udah nggak terlalu takut lagi sama apel, dan itu dia nggak ke psikolog sih sebenarnya. Aku nggak gitu paham cara dia gimana, kayaknya sih dia juga ngebiasain juga sendiri gitu. Kayak dia pernah cerita dia ngelihat apel dari jarak jauh supaya biasa gitu kan. Iya, benar. Kayaknya bisa sih kayak gitu, tapi buat amannya sih kalau lebih
pastinya lagi sih aku anjurin emang ke psikolog aja. Iya benar, karena di situ bakal ditangani dengan cara-cara yang tepat kan, bakal diajak untuk berproses dengan cara yang tepat. Betul. Oke, ngomong-ngomongin soal fobia, Kanya sendiri punya nggak sih fobia yang mungkin mengganggu atau yang sampai sekarang Kanya rasain tuh kayak, aduh, fobia ini ngebuat aku ngerasa kayak aku jadi nggak semangat, jadi ngebuat aku ngerasa takut berkepanjangan gitu. Ada nggak sih? Kalau fobia sih kayaknya nggak sampai fobia juga sih, cuman kayak takut biasa aja. Aku nggak suka gelap karena kayak kalau gelap kan kita nggak bisa tahu di depan kita apa ya. Jadi kayak khawatir gitu tiba-tiba ada apa gitu. Sama satu lagi aku nggak suka kalau misalkan sendirian gitu, bener-bener tinggal sendirian gak ada orang sama sekali. Iya. Jadi kayak misalkan kalau dalam satu ruangan, enggak satu ruangan juga sih, di satu tempat dan cuma ada aku sendiri, ya aku nggak suka banget. Biasanya aku langsung cari orang lah gitu, ya seenggaknya buat ada orang di sebelah, nggak perlu kenal, yang penting ada orang lain gitu. Oke, berarti ketika Kak Anya dalam suatu ruangan, mungkin ini di posisinya malam, nggak ada orang terus tiba-tiba mati lampu tuh, itu berarti kayak rasa-rasa itu mulai bangkit kan? Ada nggak sih kayak reaksi-reaksi yang menurut Kak Anya itu tuh apa ya, udah rada-rada agak gimana gitu, misal kayak tiba-tiba jadi kayak badan gemeteran, terus kayak tiba-tiba kaki tangan sampai muka tuh kayak kaku gitu, tiba-tiba iya, jadi ada reaksi berlebihan yang timbul nggak sih? Kalau aku sih ngerasanya kadang kayak tangan aku suka keringetan, karena keringetan jadi dingin, terus gemeteran juga, dan jadi nggak tenang aja gitu. Biasanya aku sih ngerasa aku pribadi orang yang diem, tapi kalau udah kayak gitu pasti nggak tenang banget gitu. Jadi kayak ya gerak-gerak aja terus kesana sini atau enggak cari orang buat ngobrol lah gitu. Terus aku mau tanya nih sama Kanya, kan kalau kita udah tahu nih teman kita si A itu punya fobia sama, anggap aja dia fobia sama sepeda motor. Terus tiba-tiba kita mau pergi nih ngajakin dia main atau kemana, terus tiba-tiba kayak ada teman kita yang bawa sepeda motor kayak gitu, terus dia bereaksi berlebihan kayak gitu. Itu gimana sih cara kita nanggepin teman-teman kayak gitu? Karena ya dari beberapa kasus yang aku lihat, ini dari pengalaman pribadi aku, ketika ada orang yang bilang kayak, aduh aku nggak bisa nih naik motor, kayak aku takut banget karena aku dulu pernah kecelakaan sampai aku koma 3 hari gitu, kayaknya kita naik gokar aja, ya udah deh naik motor aja nggak apa-apa kok, aman segala macam. Itu sebenarnya kayak etis nggak sih kalau kita memaksakan orang lain untuk apa ya, untuk mencoba gitu? Dan ya mencoba tuh maksud dalam artian kayak kita maksa mereka buat udahlah nggak usah takut kayak gitu. Itu sebenarnya etis nggak sih dalam dunia psikologi kayak memaksakan orang? Enggak sih, sebenarnya enggak gitu. Maksudnya gimana ya? Berarti kan itu sebenarnya emang niatnya bagus kan ya, ada keinginan supaya temennya biar bisa sembuh juga gitu. Cuman mau gimana juga kalau dianya nggak ada niatan pengen sembuh gitu, terus kitanya maksa kan tetap aja nggak bisa ya. Iya benar. Lebih baik kalau emang mau dibantu supaya dia bisa sembuh, yang ada dari motivasi dari dianya sendiri gitu, jangan murni dari kitanya maksa gitu. Kan pasti dia juga jadinya nggak nyaman kalau kayak gitu jatuhnya. Iya. Terus Kanya sendiri nanggepin teman-teman Kanya yang mungkin punya fobia kayak gitu gimana sih? Kalau dari aku, kayak misalkan temen aku yang fobia sama apel gitu ya, aku coba ngertiin sih. Terus kalau misalkan kita lagi kemana gitu, ada temen lain yang nggak tahu dia fobia apelnya, aku coba apa ya namanya, aku kondisikan, tapi mungkin nggak aku bilangin juga ini fobia apel gitu. Mungkin kan dia nggak nyaman juga kan kalau dibilangin. Jadi cuman kayak aku kondisikan gitu, kalau misalkan tiba-tiba mereka misalkan mau makan salad nih terus ada apelnya, aku bilang kita enggak deh ya gitu, aku lagi nggak pengen apel, teman aku juga nggak mau nih, boleh makan yang lain aja nggak gitu. Iya benar-benar gitu sih. Oke. Waduh, ini ngomong-ngomongin soal fobia, ternyata fobia tuh ini juga ya, rumit juga ya buat dimengerti kayak gitu kan. Ya cuma kadang ada beberapa orang tuh yang menganggap fobia tuh hal yang sepele, ngerti nggak? Yang kayak apaan sih lu, kayak cuman gini doang, kayak lebay banget kayak gitu. Itu sebenarnya menyakitin hati orang yang ngerasain ketakutan itu kan. Padahal sebenarnya kayak kita nggak tahu kondisinya apa yang memicu dia sampai dia bereaksi sampai sebegitunya, dan apa yang memicu dia sampai benar-benar ketakutan sama hal tersebut. Kadang kayak kasian kan sama orang-orang yang mereka udah berusaha survive gitu ngelawan ketakutan mereka, tapi ketika di lingkungan di sekitar dia tuh nggak mendukung dia untuk survive, jadi kayak perasaan takut itu tuh justru muncul dan makin bertambah, gitu kan? Betul. Ya, nah terus buat Kak Anya sendiri ya,
fobia itu kan identik sama kenangan atau luka masa lalu nih istilahnya kalau zaman sekarang kan. Nah, apakah fobia ini bisa kita hilangkan ketika kita berusaha untuk menerima secara secara terbuka gitu. Misalnya kayak udah deh aku mungkin takut sama ini, terus kayak aku menerima, apakah proses itu tuh benar-benar ada. Karena ada beberapa orang tuh yang percaya bahwa makin kita ngerasain takut itu makin menjadi-jadi. Jadi lebih baik kayak kita lepasin aja gitu. Kayak takut udah nggak apa-apa, cuman kayak jangan sampai dirasa-rasain. Emang sesimpel itu ya ngilangin rasa fobia? Nggak sesimpel itu sih, tapi emang kalau kita mencoba buat nerima gitu, mencoba buat sekedar bahasa Inggrisnya mah acknowledge gitu ya. Si rasa takutnya ini emang itu kalau kata aku itu step pertamanya juga sih. Emang nggak sesimpel itu buat bisa nyembuhin si fobia, tapi itu termasuk step awalnya. Jadi mungkin dari situ bisa dilanjutin lagi, bikin si fobianya jadi lebih turun lagi gitu. Oke. Terus nih, aku penasaran banget sama pemicu fobia. Ada orang tuh kan yang takut sama fobia karena mereka tuh entah nonton, entah ngalamin hal tersebut kayak gitu. Terus kalau seandainya kita balik lagi nontonin video itu atau ngalamin hal tersebut, apakah fobia itu bakal bertambah jadi lebih parah kayak gitu? Kalau lebih parah atau enggaknya sih aku kurang bisa ngomong sih, tapi mungkin dari pandangan aku pribadi sih kayaknya yang namanya fobia nggak nambah atau kurang deh, mungkin lebih ke derajatnya aja dari awal gitu. Mungkin dia derajat fobianya udah cukup tinggi gitu. Kalau soal nambah atau enggaknya dari aku sih ngerasanya mungkin nggak nambah ya, tapi correct me if I'm wrong. Aku sih ngerasanya seperti itu ya. Oke, nih kita udah ngobrol udah lumayan lama juga ya. Mungkin Kakaknya bisa kasih tahu sama teman-teman di luar sana yang mungkin mereka punya gangguan atau punya fobia terhadap hal-hal tertentu. Mungkin Kakaknya bisa kasih tips supaya mereka bisa mengatasi hal tersebut kayak gitu dan mengurangi perasaan takut tersebut. Kalau dari aku pribadi, buat teman-teman nih, mungkin yang ngerasa punya fobia atau apa, pertama-tama aku mau ngomong fobia itu bukan berarti kalian malu-maluin atau gimana gitu ya. Kalau kalian punya fobia itu jadi apa gitu kesannya. Kalau kalian punya fobia, aku anjurin kalian buat, dan kalau itu misalkan udah mengganggu banget ya, aku anjurin kalian buat nggak apa-apa minta pertolongan ke yang emang lebih lebih profesional supaya lebih enak juga ke kaliannya gitu. Jangan takut, jangan kemakan sama stigma cuman orang gila doang yang ke psikolog. Enggak banget sih gitu. Semua bisa ke psikolog gitu. Terus buat kalau misalnya kalian punya temen nih yang punya fobia, walaupun kalian punya niat bagus kayak pengen nyembuhin mereka gitu, tapi kan kita namanya orang awam ya, mending jangan coba yang aneh-aneh deh. Lebih mending kalau kita serahin aja ke yang profesional aja gitu. Itu juga buat kebaikan teman kita juga kan. Mending kita temenin aja, kita coba ngertiin aja teman kita yang punya fobia ini, jangan malah diperparah atau kayak disuruh ngadepin gitu ya. Ya kurang lebih kayak gitu sih dari aku. Oke, aku mau ngucapin makasih banyak nih buat Kakaknya yang udah sharing-sharing tentang masalah seputar fobia. Dan buat teman-teman di luar sana yang mungkin punya pengalaman gak enak tentang 1-2 hal, kalian boleh sharing-sharing ke kita lewat kolom komentar. Atau mungkin kalian ngerasa ada fobia-fobia tertentu yang mungkin asing di orang-orang, kalian boleh share dan ceritain itu. Dan satu hal yang harus kalian ingat bahwa fobia itu bukan hal yang sepele. Jadi tolong pergi cari bantuan ketika kalian merasa bahwa kalian memang benar-benar membutuhkan itu. Oke, makasih banyak buat Kakaknya yang udah bersedia jadi narasumber podcast kita. Semoga ini bukan podcast terakhir Kakaknya dan semoga kedepannya masih bisa sharing-sharing lagi. Oke, sukses buat kuliahnya Kakaknya. Salam ICE, integrity, care, and excellence.